warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dwi Kusuma Wahyuni, SSI MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar 07, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas resensi film yang telah kami buat. Film yang kami pilih berjudul Arena's Life, Survival in the Jaws of Danger, yang dipublikasikan oleh kanal Space and Science. Film ini bertujuan untuk memberikan potret mendalam mengenai kehidupan badak putih, salah satu mamalia purba paling sukses di Afrika, dengan fokus pada kisah Malika dan keluarganya di tengah tantangan hidup dan upaya konservasi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Mayanti dari Program Studi Fisika dengan NIM 182251028. Alisa Bibina Dorotonisa dari Program Studi Biologi dengan NIM 183251031. Saya Anissa Miftah Hasana dari Prodi Biologi dengan NIM 183251032. Saya Arjuna Taufik Kulfirman Yusuf dari Prodi Biologi NIM 183251033. Saya Aryansyah Putra Anjati dari program Prodi Biologi dengan NIM 183251034. Perkenalkan, nama saya Chelsea Jessica Putri. Saya dari Prodi Biologi dengan NIM 183251035. Perkenalkan, nama saya Gaira Safa Susilo dari Program Studi Kimia dengan NIM 184251030. Perkenalkan, nama saya Zidan Putra Ardana dari Prodi Kimia dengan NIM 184251031. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hen Ahkam dari Prodi Kimia NIM 184251033. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada sinopsis dari cerita tersebut. Dalam cerita tersebut banyak sekali hal yang terjadi pada badak di Uganda, lebih tepatnya badak di savana tersebut. Jadi dalam film dokumenter tersebut terjadi banyak hal yang terjadi pada badak tersebut, mulai dari mereka harus bertahan dalam wilayah liar, terus harus adanya banyak sekali ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam. Contoh ancaman dari dalam itu seperti predator dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari luar mereka sering sekali diincar oleh pemburu yang dimana hal tersebut itu bisa berefek pada kepunahan dari badak itu sendiri. Lalu dalam cerita tersebut juga terdapat banyak sekali gambaran bahwa badak itu tuh dari awal itu bagaimana, dari mereka yang harus dijaga karena populasinya semakin menipis, dan juga apa saja sih kegiatan badak sehari-hari dan apa saja yang dilakukan badak untuk mempertahankan kehidupannya di kedepannya. Apalagi dengan yang kita ketahui bahwa dengan adanya modernisasi dan lain sebagainya, banyak sekali dampak yang dapat terjadi pada badak tersebut. Terutama yang seperti tadi yang saya jelaskan bahwa adanya perburuan liar dan sebagainya. Terus ada lagi bencana alam yang di mana terjadi pembakaran hutan yang akhirnya berefek pada habitat badak sendiri yang hilang. Lalu kondisi populasi badak yang terancam karena juga diburu, selain dari pemburu, dia juga diburu secara alami oleh predator alami yang ada di savana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan film A Rhino's Life, Survival in the Jaws of Danger, dan kaitannya dengan interaksi. Nah, sesuai yang dijelaskan dengan sinopsis tadi, yaitu film tersebut menggambarkan kehidupan seekor badak yang berjuang bertahan di tengah ancaman alam dan manusia. Nah, film ini erat kaitannya dengan fenomena interaksi seperti hubungan antar spesies, yaitu contohnya herbivore antara badak dan tumbuhan. Setelah itu ada kompetisi dengan hewan lain, serta konflik dengan manusia akibat perburuan dan hilangnya habitat. Interaksi tersebut menunjukkan keterkaitan antara organisme dan lingkungannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, film ini menyoroti pentingnya adaptasi dan konservasi sebagai bentuk respons terhadap perubahan lingkungan. Melalui kisah badak tersebut, penonton diajak memahami bahwa kehidupan di alam bergantung pada hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan tersebut. Selanjutnya, diversitas. Diversitas itu konsep keanekaragaman hayati yang ditampilkan melalui berbagai spesies yang hidup berdampingan dan variasi dalam spesies badak itu sendiri.
Pada dokumenter ini membandingkan strategi bertahan hidup antara badak putih yang merupakan spesialis pemakan rumput dengan badak hitam yang lebih fleksibel dalam memilih makanan, sehingga lebih tahan terhadap kekeringan. Selain itu, pada dokumenter ini menunjukkan kekayaan ekosistem komunitas melalui hubungan antara badak, burung puni-putu, burung kuntul, dan predator lain, yang semuanya memainkan peran dalam jaringan kehidupan Afrika. Selanjutnya pada evolusi, dokumenter ini mengakui badak sebagai salah satu spesies purba yang telah menempuh perjalanan evolusi selama 50 juta tahun, menjadikannya simbol ketahanan dan keberhasilan adaptasi terhadap perubahan lingkungan alam yang ekstrim. Sepanjang sejarahnya, badak berhasil bertahan melewati berbagai tantangan alam, mulai dari perubahan iklim hingga pergeseran ekosistem yang menyebabkan banyak spesies lain punah. Namun, film ini juga menyoroti ironi evolusi di era modern. Sulap badak yang awalnya berevolusi sebagai alat untuk menggali tanah, berkomunikasi dengan sesama, dan mempertahankan diri, kini justru menjadi komunitas bernilai tinggi yang mendorong maraknya perburuan liar. Fenomena ini mencerminkan perubahan ancaman yang dihadapi badak dari tekanan alamiah menuju ancaman buatan manusia. Akibatnya, tantangan terbesar bagi badak masa kini bukan lagi kemampuan mereka beradaptasi terhadap lingkungan, melainkan upaya bertahan dari dampak keserakahan dan eksploitasi manusia terhadap alam. Selanjutnya ada prinsip universalitas. Dalam video dokumenter ini tercermin pada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang sama bagi manusia, bagi semua organisme terlepas dari spesiesnya. Dokumenter ini menunjukkan bagaimana badak putih, burung, dan mamalia sama-sama bergantung pada sumber daya alam seperti kekeringan. Perjuangan badak putih, burung, dan mamalia untuk mendapatkan air dan makanan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap makhluk hidup di savana Afrika, menegaskan bahwa hukum dasar alam berlaku bagi seluruh komunitas ekologis. Selanjutnya, bagaimana film dokumenter ini berhubungan dengan prinsip homeostatis yang tentang bagaimana upaya sistem untuk menjaga keseimbangan. Pada film ini diilustrasikan melalui mekanisme fisiologis dan fungsi ekologis badak. Badak pada film ini menunjukkan perilaku berkubang di lumpur sebagai mekanisme untuk mengatur suhu, melindungi kulit dari sinar matahari, dan menangkal parasit. Namun, film ini menunjukkan bagaimana gangguan pada homeostatis ekologis badak, seperti kekeringan parah akibat perubahan iklim yang mengakibatkan penderitaan, kelaparan, dan risiko serangan predator. Karena itu, keseimbangan sumber daya alam terganggu secara drastis, yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip homeostatis atau kesetimbangan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah prinsip kontinuitas yang ada pada video ini. Jadi, kontinuitas pada video ini tidak hanya meliputi untuk menurunkan spesies atau melanjutkan keturunan, tetapi harus ada juga untuk mempertahankan spesiesnya dari berbagai ancaman. Untuk prinsip kontinuitas ini diawali ketika badak induk, yaitu Malika, sedang mengandung Pipo bersama anaknya yaitu Elias. Nah, pada saat mengandung, ibunya masih fokus terhadap Elias, tetapi setelah melahirkan Pipo, Elias sudah harus mulai bergabung kepada kawanan remaja. Ini merupakan prinsip kontinuitas agar Elias bisa melanjutkan keturunan di kelompok remaja tersebut. Nah, setelah Pipo lahir, ibunya lebih fokus untuk melindungi Pipo daripada Elias dari berbagai ancaman, meliputi ancaman pemburuan liar terhadap culannya, lalu kekeringan di Kenya, dan juga pembakaran hutan di Uganda. Selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada kualitas video dan presentasi. Untuk kualitas visual dokumenter ini sangat tinggi. Disajikan dalam kualitas 4K UHD yang menakjubkan dengan tampilan sabana. Afrika yang kaya detail dan warna. Pengambilan gambar dilakukan secara kompleks, seringkali dari jarak dekat, membuat penonton dapat mengamati perilaku badak secara mendalam, termasuk momen kelahiran. Narasi disampaikan dengan gaya bahasa baku, informatif, dan tenang, sehingga informasi ilmiah dan emosi cerita lebih mudah dipahami. Penyuntingan yang baik menghubungkan dengan kisah Malika di Uganda dengan perjuangan badak di Kenya, memperkuat pesan tentang kerentanan spesies badak secara keseluruhan. Selanjutnya,
Ada berbagai Wes, cuplikan yang menurut kami menarik, terutama pada pembagian kebakaran di Uganda, karena kami turut prihatin karena adanya pembakaran tersebut itu tuh mengefek kepada kontinuitas juga pada badak itu sendiri, karena dengan adanya pembakaran tersebut badak juga cukup kesulitan untuk mencari makanan pada habitatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga selain pembakaran, ada juga perburuan liar yang dimana eh, orang-orang berburu badak terutama pada culanya, karena menurut orang-orang dan pemburu tersebut itu tuh memiliki suatu kesan tersendiri gitu loh sebagai trofi bagi mereka sendiri. Selain hal tersebut banyak sekali hal-hal lain yang mempengaruhi ke kehidupan badak untuk seterusnya, terutama pada aspek kontinuitas, karena eh, banyak sekali efek-efek entah dari alamnya sendiri ataupun dari luar, seperti dari aktivitas manusia yang dimana ada pembakaran, perburuan, terus untuk dari alam ada pemburuan dari predator alami dari badak itu sendiri, dan ada seperti kekeringan dan hal-hal tersebutlah yang membuat kontinuitas badak atau keseimbangan badak untuk kedepannya itu semakin terganggu dan semakin memprihatinkan. Itulah kenapa sudah mulai ada penangkaran-penangkaran badak yang terjadi di Uganda dan juga Kenya dan sebagainya, karena populasi badak dari tahun ke tahun mulai menurun akibat dari banyaknya faktor-faktor seperti tadi itu. Inilah yang tadi kami ambil, cuplikan-cuplikan ini yang tadi kita ambil, karena menurut kami ini tuh suatu hal yang cukup penting, karena hal-hal tersebut itu mempengaruhi kehidupan badak di kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.